Kami ini sampah. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi SVD. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku terkasih, sampan kembali hadir menyapa Anda sekalian melalui renungan-renungan sederhana dan juga video-video. Semoga dapat menginspirasi hidup Anda hari ini, dimanapun saat ini Anda berada. Saudara-saudariku terkasih, saya pernah mendapat sebuah nasihat begini. Ketika kita menjadi pastor, kita hanya punya 2 bola mata untuk melihat ribuan, bahkan puluhan ribu bola mata. Sementara ribuan bola mata melihat kita seorang. Jika ribuan bola mata yang menyaksikan hidup kita, bahkan ujung kuku kita yang hitam pun mampu dilihatnya. Ini tentang pelayanan. Jika kami hidup sebagai murid-murid Tuhan dalam arti sebagai jabatan, sebagai seorang imam, kami harus memperhatikan sekian banyak orang. Dan mestinya tanpa membeda-bedakan kaya miskin, sahabat atau bukan sahabat, baik atau tidak baik. Tetapi ketika kami membuat sebuah kesalahan, bahkan ujung kuku kami yang hitam pun mampu dicunggilnya keluar dan ditunjukkannya kepada kami. Saudara-saudariku terkasih, kalau kita mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini, dan bila kita renungkan, kita akan disadarkan tentang satu hal, bahwa menjadi orang yang benar, menjadi orang yang dipanggil untuk melayani orang lain, kita harus sampai menganggap diri sebagai sampah. Hal ini sebenarnya dikatakan oleh Paulus dalam bacaan pertama hari ini, bahwa dalam karya pelayanannya bersama para rasul yang lain, diomelin, dicaci maki, bahkan mendapat kata-kata yang tidak pantas, ada yang dibunuh. Toh, sebagai seorang murid Tuhan, harus punya hati yang besar untuk menampung semua penilaian, bahkan hujatan tersebut. Demi apa? Demi pewartaan Injil. Bahwa agar kabar gembira Injil itu sampai kepada semua orang, seorang utusan atau murid Kristus harus punya hati yang luas, bahkan punya kerendahan hati yang besar untuk menampung semua hal, terutama hal-hal yang tidak benar. Saudara-saudariku terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, para murid oleh karena lapar, mereka memetik bulir gandum. Orang-orang Farisi, juga mungkin para ahli Taurat, menghakimi para murid. Mengapa
mereka melakukan hal itu pada hari Sabat. Yesus menjawab gugatan dan penghakiman mereka dengan mengatakan bahwa Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Hal ini sebenarnya pertama-tama mau menunjukkan kepada dirinya bahwa Dia adalah Tuhan yang sebenarnya mampu menghakimi manusia berdasarkan tindakannya. Tetapi mengapa Dia membiarkan para muridnya melakukan itu? Karena Dia paham para muridnya sedang kelaparan. Hal kedua, Tuhan manusia, Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Hal ini mau menunjukkan bahwa aturan itu sebenarnya untuk manusia, bukan manusia untuk aturan. Sehingga dalam menilai tindakan seseorang harusnya berdasarkan pertimbangan kemanusiaan, bukan hukum semata. Orang melakukan hal ini karena ada alasan yang mendasar agar ia melakukan itu, terutama yang dilakukan oleh para muridnya. Saudara-saudari terkasih, untuk mampu menampung semua hal, terutama sebagai seorang beriman dalam arti pengikut Kristus, kita harus mampu memiliki hati yang luas dan kerendahan hati yang mendalam, bahwa kita ini hanyalah sampah. Kita harus menerima semua gugatan, penghakiman dan hujatan, agar kabar gembira itu sampai kepada semua orang. Semoga Tuhan memberkati kita semua.